Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fathia Firdausi dan ada juga teman saya yang bernama. Saya Denny Randari Danto. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Big Data Analysis dan di sini kami menganalisis sebuah coffee shop menggunakan Apache Spark. Diambilnya dataset coffee shop melatar belakangi industri kopi yang terus berkembang dengan pesat dan kedai kopi menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak orang untuk bersosialisasi, bekerja, atau sekadar menikmati waktu luang. Dalam upaya untuk memahami pola penjualan, preferensi pelanggan, dan meningkatkan strategi bisnis, analisis data penjualan menjadi sangat penting. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah coffee shop sales yang mencatat transaksi penjualan di berbagai lokasi kedai kopi. Permasalahan yang diangkat yaitu bisnis kedai kopi ingin memahami tren penjualan, preferensi pelanggan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk tertentu. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam penjualan, mengatasi permasalahan data yang mungkin ada, dan memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan pola historis. Pertanyaan bisnis ada 5. Yang pertama, bagaimana pola distribusi penjualan di berbagai lokasi kedai kopi? Selanjutnya, produk apa yang paling populer di setiap lokasi? Yang ketiga, bagaimana pola transaksi berdasarkan waktu dalam jam? Yang keempat, faktor apa yang paling mempengaruhi jumlah penjualan produk tertentu? Dan yang terakhir, dapatkah kita memprediksi jumlah penjualan berdasarkan data historis? Di sini kami mengambil data coffee shop sales dari catatan transaksi untuk Maven Roasters, kode kopi fiktif yang beroperasi di 3 lokasi New York City. Kumpulan data mencakupi data transaksi, stempel waktu, dan lokasi, beserta detail tingkat produk. Diawali dengan mengimport dataset, dilanjutkan mengimport library yang dibutuhkan. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu data pre-processing. Di sini kolom yang ditampilkan yaitu ada transaction ID, yaitu ID berurutan unik yang mewakili transaksi individu, kemudian transaction date, yaitu tanggal transaksi, berformat DDY, selanjutnya ada transaction time, yaitu timestamp transaksi, selanjutnya transaction QT, yaitu jumlah barang yang terjual, kemudian ada store ID, yaitu ID unik kedai kopi tempat transaksi berlangsung, kemudian store location, yaitu lokasi kedai kopi tempat transaksi berlangsung. Kemudian ada product ID, yaitu ID unik dari produk yang dijual. Selanjutnya ada unit price, yaitu harga eceran dari produk yang dijual. Dan ada produk kategori, yaitu deskripsi kategori produk. Selanjutnya ada product type, yaitu deskripsi jenis produk. Dan yang terakhir ada produk detail, yaitu deskripsi detail produk. Di sini terdapat 149, 116 baris, dan 11 kolam. Selanjutnya, di sini kami memeriksa tidak ada data nol dan juga data yang duplikat. Dari data set coffee shop didapatkan ringkasan sebagai berikut, yaitu dataset berisikan 1490, 116 baris, dan 11 kolom. Kolom-kolom tersebut terdiri dari berbagai jenis data, termasuk bilangan bulat tak tentu, dan objek yang kemungkinan string. Dan tidak ada nilai yang hilang di kolom manapun. Fitur utama dari dataset ini yaitu ID transaksi untuk mengidentifikasi unik untuk setiap transaksi. Kemudian ada tanggal dan waktu transaksi, mencatat tanggal dan waktu setiap transaksi. Juga ada jumlah transaksi yang menunjukkan jumlah produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Selanjutnya ada ID dan lokasi toko yang memberikan informasi tentang toko tempat transaksi terjadi. Dan yang terakhir ada ID produk, kategori, jenis, dan detail yang menjelaskan produk yang dijual termasuk kategori, jenis, dan detail tambahannya. Pengamatannya, kumpulan data menangkap informasi transaksi terperinci, termasuk produk apa yang dijual, dalam jumlah berapa, dan berapa harganya. Selanjutnya, dengan informasi tanggal dan waktu transaksi, tren dan pola temporal dapat dianalisis seperti jam belanja puncak atau variasi musiman.
Kemudian data lokasi toko memungkinkan analisis regional dan perbandingan antara berbagai cabang toko. Dan pengamatan yang terakhir yaitu detail produk memberikan wawasan tentang berbagai barang yang dijual, yang memungkinkan analisis kategori populer atau jenis produk tertentu. Selanjutnya ada analisis potensi, yaitu yang pertama ada tren penjualan, yaitu analisis tren penjualan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola atau musim. Yang kedua ada kinerja produk, yaitu evaluasi kinerja berbagai kategori atau jenis produk untuk mengoptimalkan inventaris dan strategi pemasaran. Yang ketiga ada perbandingan toko, yang membandingkan metrik kinerja antara berbagai lokasi toko untuk mengidentifikasi toko berkinerja tinggi atau area yang perlu ditingkatkan. Serta yang terakhir ada analisis harga, yaitu menilai dampak variasi harga satuan pada jumlah transaksi dan pendapatan. Yang terakhir, ada eksplorasi lebih lanjut, yaitu visualisasi data dapat diterapkan untuk lebih memahami tren dan proses pengambilan keputusan terkait. Selanjutnya, proses yang kami lakukan yaitu data cleaning. Membuat kolom baru yaitu tahun, bulan, dan hari dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya, dari proses data cleaning, kami juga menghapus kolom yang tidak diperlukan untuk analisis, yaitu kolom transaksi ID, store ID, dan juga produk ID. Untuk selanjutnya yaitu Untuk data analisis dan visualisasi. Yang pertama untuk mengetahui jumlah penjualan per bulan yaitu sebagai berikut tertera, dan untuk visualisasinya seperti ini. Terlihat Juni merupakan jumlah tertinggi transaksi. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengetahui jumlah penjualan per hari. Dan di sini terlihat total transaksi per hari untuk hari Jumat merupakan hari puncak transaksi terbanyak. Untuk yang ketiga yaitu mengetahui persentase penjualan tiap toko. Dan di sini terlihat persentase dari Astoria yaitu 33,9%, Norma Manhattan yaitu 32%, dan tertinggi yaitu Hell's Kitchen yaitu dengan persentase 34%. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui jumlah transaksi berdasarkan jam. Terlihat dari visualisasi line chart ini, uh, terjadinya puncak transaksi yang tertinggi yaitu di antara jam itu jam 8 sampai jam 10 waktu setempat dari ketiga-tiga lokasi tokonya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kategori penjumlahan kategori produk kategori, ya. Visualisasi berikut, produk dengan kategori kopi memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu produk tipe dengan visualisasi sebagai berikut. Yang pertama produk tipe bakery yang paling tinggi yaitu scone, produk tipe in branded yaitu paling tinggi yaitu Horwes, tipe kopi yang paling tinggi yaitu gourmet brewed coffee, dan yang produk tipe coffee beans yaitu organic beans, dan selanjutnya. Kemudian menghitung produk paling populer di setiap lokasi. Di sini terlihat dari 3 lokasi memiliki produk yang berbeda-beda. Yang paling populer yaitu yang di Astoria yaitu dark coklat, dan yang Hell's Kitchen yaitu Oro Brasileo Shot, dan yang ketiga Lower Manhattan yaitu Peppermint LG. Kemudian kami melakukan uh, label encoder yaitu untuk mengkategori mengencoding variabel kategori. Kemudian kami juga membuat correlation metric uh, untuk memeriksa keterhubungan antar kolom. Kemudian kami membuat fitur importance menggunakan korelasi dengan transaksi quantity, dan hasilnya untuk produk kategori 0,18 sekian, untuk unit price sekian, dan produk tipe sekian, store location sekian. Nah, untuk fitur yang mempengaruhi penjualan yang sangat mempengaruhi yaitu fitur dari produk kategori dengan nilai 0,175 ke atas. Nah, selain dari Google Colab, kami juga membuat dashboard analisis untuk memperjelas visualisasinya. Oke, dapat dilihat tampilan dashboard dari Coffee Shop Sales. Yang pertama ada total produk yang terjual, selanjutnya ada total pendapatan, dan juga total transaksi, serta yang terakhir ada rata-rata harga produk. Chart yang pertama yaitu menunjukkan presentasi penjualan produk.
Penjualan produk didominasi dengan kopi yang mendapatkan persentase 35%. Chart yang kedua menunjukkan total pendapatan dari bulan ke bulan. Rata-rata mendapatkan kenaikan dari pendapatan. Selanjutnya chart yang ketiga yaitu chart produk populer di 3 lokasi. Produk yang mendominasi yaitu kopi. Lalu chart yang keempat yaitu total pendapatan tiap toko. Dapat dilihat tidak ada gap yang jauh antar penjualan pada setiap toko. Kemudian chart yang kelima yaitu total pendapatan per kategori produk didominasi oleh kopi dengan jumlah penjualan 21,02 dolar. Dan chart yang terakhir yaitu total produk terjual tiap bulan. Dapat dilihat mengalami peningkatan dari bulan ke bulan, kecuali pada bulan Februari mendapati penurunan sedikit, dan dari Februari ke bulan-bulan selanjutnya mengalami kenaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mempersiapkan pembuatan model, yaitu yang menggunakan PY Spark. Yang pertama itu install library-nya, kemudian kita ekspor library yang dibutuhkan. Yang terus selanjutnya kita akan menginisiasi dengan Spark Session, kemudian kita akan konversi data frame Pandas ke Spark, soalnya yang untuk analisis dan visualisasi tadi saya menggunakan Pandas. Kemudian saya mengencode kolom kategorikal, kemudian menerapkan indexer dan menggabungkan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya yaitu saya membagi data, yaitu data train data dan tes data dengan random split, kemudian membuat model regresi linear, dan kemudian saya melatih modelnya dengan menggunakan prediction, yaitu uh, dengan total quantity yang ada pada data, dilihat hasil prediksinya akurasinya sangat mirip. Dan kemudian setelah melakukan prediksi, kami membuat hasil evaluasi yaitu RMSE dan nilai R2, yaitu dengan nilai 9,7 sekian pangkat negatif 16, dan untuk R2-nya yaitu 1,0. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari ini adalah RMSE atau Road Mean Squared Error yang sangat kecil. Nilai RMSE yang sangat mendekati 0 menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan prediksi yang sangat kecil. Ini berarti prediksi yang dihasilkan oleh model hampir identik dengan nilai aktualnya. Untuk nilai R2-nya yaitu sebesar 1,0. Nilai R2 sebesar 1,0 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 100% variabilitas data keluaran. Dengan kata lain, semua variasi dalam data hasil dapat dijelaskan sepenuhnya dengan hot model. Kesimpulan umum dari model ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam memprediksi data. Dengan RMSE mendekati 0 dan R2 sebesar 1,0, kita dapat menyimpulkan bahwa model tersebut hampir sempurna dalam mencocokkan data yang digunakan untuk membuatnya. Namun perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama overfitting. Jika model yang dilatih pada pelatihan dan dievaluasi dengan data yang sama, hasil yang sangat baik ini mungkin mengindikasikan overfitting, di mana model terlalu cocok dengan data pelatihan dan mungkin tidak berkinerja baik pada data baru atau data uji. Yang kedua, validasi dengan data uji. Untuk memastikan generasi model, disarankan untuk menguji model pada data yang belum pernah dilihat dari sebelumnya, yaitu data uji. Jika model memberikan evaluasi yang baik pada data uji, kita dapat lebih yakin bahwa model tersebut memiliki kinerja yang baik secara umum. Jika hasil evaluasi tersebut diperoleh dari data uji, maka kita akan mengatakan bahwa model tersebut sangat baik dan dapat diandalkan. Namun jika hanya dari data latihan, langkah selanjutnya adalah menguji model pada data baru untuk mengkonfirmasi kinerjanya. Mungkin itu hasil presentasi dari kami mengenai Coffee Shop Analysis and Prediction. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.